Kembali disergap pemirsa, sejumlah saksi dan barang bukti dikumpulkan kepolisian pada kasus penemuan bayi laki-laki di tepi aliran Kali Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur. Sementara kondisi bayi yang sebelumnya ditemukan hidup kini meninggal dunia. Kasus penemuan bayi di tepi Kali Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur masih diselidiki petugas kepolisian. Barang bukti dan sejumlah saksi di lokasi juga telah diperiksa guna melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bayi berjenis kelamin laki-laki ditemukan dalam kondisi hidup dengan tali pusar masih menempel. Namun kini, bayi tersebut telah meninggal dunia lantaran kondisi fisiknya yang lemah. Ya, saksi yang menemukan, kemudian warga di sekitar juga sudah kita lakukan pemeriksaan. Memang kita sedang mengumpulkan bukti-bukti ya. Diduga bayi tersebut sengaja dibuang oleh orang tuanya yang tidak bertanggung jawab. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya pemirsa, ratusan orang di Kota Medan, Sumatera Utara asik berjoget sambil berpesta musik di kolam renang. Para pengunjung saling berdekatan, berkerumun mengabaikan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Pesta musik di kolam renang ini viral di media sosial. Dari video amatir ini, ratusan orang menikmati pesta musik di sebuah kolam renang di Kota Medan. Pengunjung terbawa alunan musik yang menghentak, berjoget dalam kolam renang. Tanpa menggunakan masker hingga mengabaikan jaga jarak, para pengunjung larut mengikuti ajakan dari DJ yang memainkan musik. Pesta musik di dalam kolam ini beredar meluas melalui media sosial karena para pengunjungnya dianggap mengabaikan penyebaran COVID-19. Kalau tadi saya lihat itu sih sudah banyak yang tidak memenuhi, harus diingatkan. Dan itu mungkin nanti akan kita sampaikan lagi kepada Pak Camatnya untuk lebih didalami sejauh mana. Karena memang itu secara nggak langsung juga harus diingatkan juga kepada pihak pengusaha. Dan kepada semua pihak pengusaha kita harapkan selalu dalam melakukan setiap kegiatan keramaian, tolong selalu minta izin dulu. Sementara itu, dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Medan akan menelusuri terkait izin acara hingga memanggil pejabat setempat yang berwenang. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, rekonstruksi pembunuhan pegawai bengkel AC di Malang, Jawa Timur mengungkap fakta bahwa pelaku ternyata telah merencanakan pembunuhan karena sakit hati sering diejek. Pelaku dan korban merupakan teman kerja dan sering bermain game online bersama. Tewasnya RD di sebuah bengkel AC di Kota Malang, Jawa Timur mengejutkan warga. Terlebih pelakunya adalah MI, rekan kerja korban. Ironis, pembunuhan dipicu karena keduanya kerap saling ejek saat bermain game online bersama. Pelaku, pemuda 18 tahun, sakit hati dan nekat menghabisi korban. Warga Jabung, Kabupaten Malang ini ditangkap polisi setelah 3 hari kabur. Kasus ini berawal saat keduanya, sesama perantau yang tinggal sekamar di tempat kerja, saling ejek saat bermain game online. Pelaku mengaku sakit hati karena sering diolok oleh korban. Sehari sebelum kejadian, korban dan pelaku tak saling sapa dan saat itulah pelaku emosi dan menganiaya korban dengan palu hingga tewas. Rekonstruksi dilakukan dengan pengawalan ketat polisi bersenjata. Pelaku melakukan 22 adegan yang memperkuat fakta bahwa pembunuhan telah direncanakan. Dari hasil penyidikan, karena korban sempat untuk mengambil barang bukti yang ada di bawah, ini ada indikasi untuk direncanakan. Jadi pembunuhan ini tidak dilakukan secara spontan tapi direncanakan terlebih dahulu. Pelaku terancam hukuman maksimal penjara seumur hidup. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, demi membiayai istri yang sedang hamil, seorang pria di kota Bandar Lampung nekat melakukan perampasan. Pelaku mencari sasaran wanita melalui media sosial, diajak berkencan dan dianiaya di tempat sepi. Tim anti bandit Polresta Bandar Lampung mencari Rusdi yang dilaporkan seorang wanita korban perampasan dengan kekerasan. Diam. Masuk. Rusdi yang sedang duduk di teras rumahnya di Kelurahan Kelapa 3 Bandar Lampung ditangkap. Penangkapan Rusdi membuat warga sekitar terkejut. Rusdi sempat mengelak sebagai pelaku perampasan. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Rusdi mengakui melakukan perampasan dengan mencari sasaran wanita melalui media sosial. Korban dirampas barang berharganya di tempat yang sepi dan ditinggal dalam kondisi terluka. HP Oppo A1K. A1K. Ilan aja ketemuan, sosok pinjam HP, saya ambil HP-nya bang. Saya Keseret jadi dia? Iya bang. Luka berarti dia? Nggak tahu, saya nggak ngeliat bang. Dari catatan polisi, Rusdi merupakan residivis yang bebas 6 bulan lalu. Pelaku merampas untuk membiayai istrinya yang sedang hamil. Dengan modus mencari calon korban wanita lewat media sosial. Saat bertemu korbannya di tempat yang sepi, tersangka merampas barang berharga milik korban berupa tas yang berisi ponsel dan uang tunai. Dan tersangka pun tidak segan-segan untuk melukai korbannya. Tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara dengan barang bukti HP dan tas hasil rampasan. Dari Bandar Lampung, Andreas Avandi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita akhiri perjumpaan dalam berita kriminal sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda, selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk memakai masker. Jaga kesehatan Anda dan keluarga. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. 86, seluruh jajaran kuda-kuda mengingat timur Solo Kupang 365 berhenti mengarah Blok M. Bantuannya 87 jajaran kuda. 86, Semanggi padat merayap. Blok M 19 jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. 86, seluruh jajaran kuda-kuda mengingat timur Solo Kupang